Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa UIN Sumatera Utara dengan nama Nur Hikmah dengan nomor NIM 0704202022. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi dari mikrobiologi, di mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Rizky Amelia. Kali ini judul yang saya akan bahas yaitu mikrobiologi pangan, agar teman-teman sekalian dapat mengetahui apa sih itu mikrobiologi pangan dengan baik dan benar dan di kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari slide pertama yaitu mikrobiologi. Mikrobiologi ini ilmu yang mempelajari kehidupan makhluk mikroskopik, makhluk yang terkecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop dan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang kita sebagai manusia. Kemudian adapun mikroorganismenya atau jasad renik, dia harus memiliki jasad. Setiap mikroorganisme di dalam mikrobiologi pangan itu harus memiliki jasad. Kemudian adanya ukurannya sangat-sangat kecil, hanya dapat diamati dengan bantuan mikroskop. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita melihat mikroorganisme itu tidak dapat dilihat langsung oleh mata telanjang, karena dia bentuknya sangat-sangat kecil dan tidak mudah dikenali. Kemudian di slide selanjutnya ini ada pun aspek yang ditimbulkan. Aspek yang pertama yang ditimbulkan yaitu aspek yang dikehendaki yang menyangkut aktivitas mikroba yang dapat meningkatkan ketahanan pangan terhadap kerusakan. Kenapa seperti itu? Karena mikroba ini dapat bertahan lama terhadap kerusakan tersebut karena dia bentuknya sangat kecil dan tidak mudah untuk memiliki kerusakan. Kemudian aspek kedua itu ada aspek yang mengangkut aktivitas mikroba yang menurunkan ketahanan dan merusak pangan yang menyebabkan penyakit, di mana mikroba ini kurang efisien ketika digunakan oleh manusia dengan baik dan benar. Itu sangat kurang efisien sehingga kurang diminati oleh para masyarakat sekitar karena dia dapat menurunkan ketahanan, merusak pangan, dan juga menyebabkan penyakit yang sangat dihindari oleh manusia. Mungkin kita akan membahas tentang food microbiology. Seperti apa sih itu? Mempelajari kehidupan dari mikroba dalam pangan, mulai dari ruang lingkupnya seperti aktivitas mikroba, pengaruh terhadap pangan, kemudian fungsi pangan yang dibutuhkan untuk aktivitas mikroba tersebut, kemudian bahan-bahan pangannya seperti segar, awetan atau olahan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Karena kita dapat melihat dari mikroba tersebut dapat diketahui mampu mengawetkan atau mengolahkan menjadi sedemikian rupa agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar atau warga negara Indonesia. Baiklah, pada slide ini kita membahas tentang intrinsik nutrisi, di mana yang pertama itu ada air. Air sangat penting dikarenakan 70-80% sel mikroba adalah air. Kenapa dibilang seperti itu? Karena mikroba ini sangat membutuhkan air agar dapat bertahan hidup dan tidak mengurangi kelembapannya. Dan pas untuk dia bertahan hidup di bahan pangan tersebut. Kemudian ada pun sumber energi, di mana kemotrof atau energi dari bahan kimia, dan adapun fototrof, energi dari sinar matahari, di mana mikroba ini memiliki dua sumber energi, kemotrof dan fototrof, di mana kemotrof itu energi dari bahan kimia yang kita gunakan untuk
berkembang biaknya mikroba-mikroba tersebut di dalam bahan pangan. Kemudian pada fototrop ini dia hanya menggunakan energi cahaya matahari atau sinar matahari, di mana kita hanya mengandalkan alam untuk memberikan mikroba-mikroba ini sumber energinya. Kemudian adanya sumber karbon di mana KH dan asam organik. Mikroba ini harus memiliki sumber karbon agar tetap memiliki asam yang organik dan KH-nya. Kemudian ada sumber nitrogennya, yaitu dari bahan anorganik seperti nitrat, amonium. Kemudian bahan organiknya seperti asam amino. Karena mikroba-mikroba ini sangat memerlukan mulai dari air, sumber energi, sumber karbon dan nitrogen tersebut agar dia dapat bertahan hidup dengan baik dan benar dan mudah beradaptasi pada bahan makanan, dan juga bahan makanan tersebut bisa menjadi olahan yang baik dan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Akseptor elektron seperti senyawa organik atau anorganik. Adapun sumber mineralnya seperti makro, kalsium, magnesium, Ca, Na, dan besi untuk menyusun bahan sel, di mana mikronya adalah Zn, Cu, dan Mn, itu kofaktor enzim. Kemudian growth factor itu dari vitamin, purin, primidin, asam amino, dan sebagai koenzim. Baik, pada slide selanjutnya ada intrinsik pH, di mana secara umum pH atau keasaman untuk pertumbuhan dari bakteri 6 sampai 8. Kemudian pada pertumbuhan yeast itu 4,5 sampai 6. Kemudian pada pertumbuhan filamentous fungi 3,5 sampai 4. Adapun pengecualian untuk jenis bakteri itu seperti lactobacillus dan acetic acid bakteri dengan pH optimumnya 5 dan juga sampai 6. Dan slide selanjutnya ini instruksi AU, di mana merupakan parameter untuk mengukur aktivitas mikroba pada pangan, di mana ini alat sebagai mengukur gimana sih aktivitas mikroba-mikroba itu pada bahan pangan tersebut. Kemudian adanya kadar AU mempunyai nilai praktis dalam memperkirakan populasi mikroba yang berperan dalam kerusakan pangan, di mana kadar AU ini memiliki nilai yang cukup efisien dalam memperkirakan populasi dari mikroba tersebut yang memiliki kerusakan pangan, dimulai dari misalnya tumbuhan jamur atau bakteri dan sebagainya. Juga dapat dipakai sebagai indikator dalam pengawetan pangan. Instruksi AU ini memiliki indikator dalam pengawetan pangan, dan kemudian AU ini berkaitan dengan kelembaban udara. Kemudian ada intrinsik, di mana potensial redoks ini menunjukkan kemampuan substrat untuk oksidasi dan reduksi, di mana potensial redoks ini memiliki kemampuan substraksi ya teman-teman. Kemudian adanya senyawa antimikroba alami seperti laktinin, laktoperoksidase, kemudian lisosim, kemudian eugenol dan lain sebagainya. Banyak senyawa antimikroba alami yang digunakan oleh intrinsik. Kemudian adanya struktur biologi pangan seperti misalnya lapisan kulit pada telur, kacang-kacangan, kulit buah, itu yang berperan sebagai mencegah masuknya mikroba ke dalam bahan pangan tersebut. Kemudian adanya implisit, di mana implisit ini terbagi menjadi 3 bagian. Adanya sinergisme, di mana adanya 2 atau lebih mikroba bekerja sama dan saling membantu, di mana pada implisit ini 2 mikroba ini saling membantu agar dapat dengan baik berkembang biak. Kemudian adanya amilase kapang memecah amilo menjadi glukosa, yang kemudian glukosa ini akan dimanfaatkan kapang, jamur dan bakteri untuk sumber daya energinya, karena amilase pangan ini dia sangat dibutuhkan oleh para
makhluk hidup seperti tumbuhan hidup seperti kapang, jamur, atau bakteri yang akan mendapatkan sumber energi yang baik pada amilase kapang yang memecah menjadi amilum, menjadi amilum glukosa. Pada implisit ini ada antagonismenya, di mana kematian atau hambatan pertumbuhan mikroba yang disebabkan mikroba lain yang mempengaruhi lingkungan pertumbuhan mikroba pertama. Kematian atau hambatan ini di mana mikroba ini memiliki pertumbuhan yang kurang baik yang akan menyebabkan mikroba lainnya dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya agar tumbuh di tempat mikroba pertama. Kemudian adanya pengasaman pangan oleh bakteri asam laktat dapat menekan pertumbuhan basil gram negatif. Kenapa seperti itu? Karena basil gram negatif tidak akan dapat menekan pertumbuhan jika pengasaman pangan oleh bakteri dengan asam laktat itu dapat menekan pertumbuhannya seperti itu. Kemudian adanya perbedaan laju pertumbuhan mikroba yang menyebabkan mikroba lain kehabisan nutrisi penting dan menghambat pertumbuhannya, di mana pada setiap mikroba memiliki hambatan atau kehabisan nutrisi yang berbeda-beda yang menyebabkan mereka tumbuhnya menghambat atau ada yang terlalu tinggi, itu yang akan menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan mikroba tersebut. Faktor pengolahannya yang pertama adanya mikroba spesifik yang terdapat dalam pangan dapat dikurangi jumlahnya dengan berbagai cara seperti pengolahan ataupun pengawetan. Misalnya seperti suhu tinggi, suhu rendah, bahan pengawet, dan juga radiasi yang mengakibatkan mikroba itu spesifik ini dikurangi jumlahnya dari berbagai cara. Pada kehidupan ekologinya seperti ada manusia atau hewan, kemudian ada udara, ada tanah, ada air, dan ada tanaman, di mana masing-masing ini memiliki peranan yang penting untuk masing-masing mikroba, karena mikroba itu akan membutuhkan air, akan membutuhkan tanaman untuk bertahan hidup, kemudian ada memanfaatkan manusia atau hewan karena manusia atau hewan ini yang akan memanfaatkan mikroba-mikroba tersebut. Kemudian ada udara di mana mikroba-mikroba ini sangat membutuhkan sumber energinya seperti O2 seperti itu atau oksigen ya. Kemudian ada tanah di mana mikroba-mikroba ini akan memanfaatkan tanah dengan baik dan benar untuk sumber energinya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman baik dosen ataupun penonton sekalian yang telah melihat video saya. Saya harap semoga video saya kali ini dapat memberikan penambahan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian tentang mikrobiologi pangan, di mana setiap mikrobiologi ini memiliki manfaatnya masing-masing, di mana pada mikrobiologi pangan ini kita bisa melihat pengawetan, olahan atau macam sebagainya, atau mengurangi memperlambat pematangan dari buah. Sekianlah dari pemaparan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh dosen saya. Kepada Ibu Rizky Amalia, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya yang berjudul tentang mikrobiologi pangan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.